Terus ada leher. Tapi jangan gitu lah. Baru 6 orang. Masa Bang Opta belum kelihatan. Mbak Vin belum kelihatan. aku yang kemarin-mainnya. Gue sepedamu. Sepedamu. Ini udah mau gitu ya. Betunya, tangannya. Kau bahasanya seperti Upin Ipin itu ya? Alah, tangan. Bahasanya seperti Upin Ipin. Mas Heru disebut-sebut sama Bung Ipan Aldila itu di bukunya. Oh iya, iya iya iya. Gimana? Sudah nyaris profesor? Siapa? Bang Ivan, Datuk Ivan. Nggak tahu lah, mungkin. Dia lagi nyiapin novel, nyiapin apa lagi itu. Oh, iya iya. Mungkin. Betul. Dan juga boleh lah. Isai. Paling banyak masalah. Kamar bisa tuh. Sudah 19:17. Wah, panitianya kemana ini? Panitianya kok belum datang? Banyak kegiatan sekarang kali ini. Oh, ya. Padang aja ada 6 kegiatan nih. Hmm. Ada PKD, ada PKN, ada macam-macam kegiatannya. Oh, ya ya. Banyaknya lagi yang marah. Ada copras-capres. Persiapan Capres tanggal berapa? Tanggal 15, tanggal 8. tanggal berapa ya? 14 kayaknya. Ya. Mau boleh. Bela. Nih, cemana ini panitianya kok belum muncul? Sama dengan yang kemarin 300 berapa? 500 juta. Ah, ini sudah 400 ini. 400 sudah diwakili Sumatera, kemudian Ya. NTB, Jakarta. Bang Ahmad Yani tadi di mana? Ya hadir Pak, Jambi Pak. Jambi, Jakarta, Jogja. Kemudian ini Bu Siti Husnul Khotimah di mana ya? 101 orang, ada 400 peserta. Udah 600 ya nih, udah lumayan. Dari kapasitas Zoom 300 yang hadir 400 ya, ini udah bagus ya. 600 sudah 2 kali lipat. Bentar, saya panggil teman-teman. Ini Pak Opta gimana ini? Hmm.
Ah, bosnya nggak bisa dipanggil. Oke. Waalaikumsalam. Ayo ditunggu di Zoom. Ditunggu di ruang Zoom. Ya, Bang Okta juga belum muncul. Ya. Hmm, hmm, hmm. Ada buku sama pena nggak? Sini aku minjem dong. Selamat malam, Mbak Beta. Malam Bapak. Dari mana ini? Salam kenal Bapak, saya dari Depok. Oh, Depok. Oke. Iya. Ya, dekat dengan Pak Eka Budianra yang di Jakarta. Tempat saya juga Depok loh, Mak, tapi jauh sekali. Depoknya Depok Jogja. Hmm. Assalamualaikum. Ya, ya kodenya itu yang ada di situ. Mestinya langsung klik aja bisa. Tapi kalau diminta kode kan kodenya juga ada di situ. Kodenya ada di situ juga, Mbak, di undangan itu.
Di undangan itu kan ada kodenya kalau minta kode. Oke. Orang saja kan apa sih? Saja apa sih? Ya, ya, ya. Hmm, hmm, hmm. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu kodenya itu tak kirimin ya belum dapat. Njul, njul. Pangapunten, mulai Ya, jam 7. Di Jepang laptop. Halo, halo. sampun pinten nek karawo? Sudah 900 ini, Mbak. 900 ya Allah. Bang Oktane sampun rawuh. Belum. Oh alah, nggih 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 nggih. Bang Okta masih melanglang buana kemana itu. Ini sudah ada Pak Ahmad Yani dari Jambi, Bang Hermawan dari Sumatera Barat, Mbak Vin dari Nusa Tenggara, Pak Eka Budianta dari Jakarta, Siti Husnul Khotimah, kemudian Mbak Deliana, Vinda Astuti. Ah, sudah ada 900 peserta. Bang Oktanya yang ngajak-ajak malah enggak anu. Saat telepon itu nggak jawab nih. Lah, iya Bang Okta iki. Sebentar. Lautannya Dia tuh tadi ikut ini nak ikut Depok di apa? Ikut warna hijau. meluncurkan novel si Fani nah di Depok. Iya, ada acara, banyak acara, sibuk. Sedang di jalan kali. Nah, kemungkinan ya. Kok pulau ya? Pulau, Pulau Sumatera. Sumatera kok ini ada luas lagi ya? Luas.
Hmm. Itu Bang Okta masuk. Bang, Udah dong. Ya, ya. ya 9 orang ini yang hadir. Ya udah. Udah, gimana caranya? Ya nggak Langsung tak apa. buka ya. Ya buka. Oke. Ini ketua baru nih, nak kayak si Okta nih siapa nih? Silakan Mbak Okta dan Mbak Okta. Silakan Mbak Vi dan Bang Okta. Kelola ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Beberapa bulan kita tidak saling sapa di Zoom. Sekarang kita bertemu kembali. Nah, ini kita punya gawe lagi nih ceritanya Bang Okta nih. Sebelum paparan nanti dari Bang Okta, mari kita berdoa terlebih dahulu. Niatan baik kita insya Allah tercatat sebagai amalan soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, terima kasih. Selanjutnya langsung saja Bang Okta, silakan Bang. Ini mukamu kok sembab sih? Ya mulai pagi, mulai jam 7. Satu minggu diklat ini Bang, terus-terusan. Mas Heru, mukanya muka butuh duit. Oh. Abang lagi kaya raya, nanti aku perlu subsidi tuh. Ya, segera saja ditransfer, Bang. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti undangan terbuka yang ada di YouTube dan di FB, kalau kenyataannya yang hadir adalah kita yang sekarang, ya itulah juga realitanya. Tapi 12 juta kok, Bang. Ya, tapi biasanya yang hadir sekarang bukanlah mencerminkan para peserta nantinya. Itu kita sudah lakukan berkali-kali dan ini adalah kali yang ke-11. Keluarga besar penyair Taman Inspirasi Sastra Indonesia, produksi TC ke-11 ini sengaja kami ambil tema Aku Presiden. Pas yang ngomong baru bisa kelihatan. Enggak, kemarin banyak tuh jajar. Opo iki opo? Bapak keinyang jadi. Ya di mute dulu lah. Ya, udah tak mute itu. Ya. Oke ya. Timbul gagasan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi 5 tahunan
Tapi sebelum saya lanjutkan, TC tidak berpolitik, tidak berafiliasi kepada satu partai pun. Kalaupun ada, nanti partainya adalah Partai Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Mantap. Ya, karena kita di seluruh Indonesia kan, gitu loh. Jadi sekali lagi itu, buang jauh-jauh pikiran bahwasanya si Okta sudah masuk ke dalam ranah politik. Tidak. Aku katakan tidak. TC bersih dari segala kepentingan. Okta memang punya hak politik, tapi Okta tidak campurkan ke TC. Aku presiden adalah sebuah tema yang kami inginkan untuk ditulis oleh para penyair dengan membayangkan bagaimana kalau seandainya dirinya presiden, lalu apa yang belum tercapai dalam 78 tahun ini. Selalu kita ingatkan bahwa kita adalah bagian dari sosial kontrol masyarakat. Bagian dari sosial kontrol peristiwa-peristiwa yang ada di jagat ini. Nah, kami berharap teman-teman menulis tentang apa yang belum dikerjakan atau sedang dikerjakan atau tidak sama sekali tersentuh oleh presiden pertama, kedua, sampai yang ke-7, yang sekarang ini nanti yang ke-8. Jadi kami berharap endingnya ini adalah kita akan memberikan kado kepada presiden baru dari penyair yang kita berikan di Istana Negara. Secara bercanda, masa musik melulu yang masuk istana, masa penyair kagak gitu loh. Jadi itulah kira-kira, mari menulis, mari membuat catatan untuk kita serahkan kepada kepada calon presiden yang akan datang. Sebenarnya aku juga minta ke forum kita, ada tema yang harus aku tambah, sebenarnya bukan tema. Tolong Mas Heru, aku presiden menuju Indonesia emas 100 tahun atau gimana gitu loh. Kita tinggal berapa puluh tahun lagi sudah 1 abad, Mas. Ya, 16 tahun. Ya. Jadi bukan. Iya kan 45. Ya, 20 tahun, 20 tahun. Ya, 20 tahun kata apa. Jadi perlukah kita tambah aku presiden menyongsong atau menyambut Indonesia Emas 2045. Ya, sip. Kecil aja di bawah gitu loh. Oke. Kecil aja di bawah. Nanti akan kita perbaiki, aku terpikir itu. Jadi supaya kita informasikan juga, penyair juga memikirkan 1 abad Republik ini. Itu satu. Yang kedua, ini Mbak Veva agak lain daripada biasanya, karena aku agak bebaskan teman-teman penyair berekspresi. Jadi satu judul itu 2 halaman. Mbak Beva, satu judul 2 halaman. 2 judul. 2 halaman. Oh, berarti bikin puisi narasi gitu, Bang? Loh ini kan apa? Catatan dari para penyair. Dari makanya
dua halaman atau mungkin nanti ada masukan, mari kita urung rembuk gitu loh. Jadi 4 halaman itu di luar biodata, dan kita juga membuka kesempatan kepada teman-teman yang awam atau yang bukan penyair. Dia akan ada di satu buku lain, Mbak Peva. Jadi kita punya 2 hashtag, hashtag penyair dan hashtag umum. Terus yang umum masuk jadi satu kesatuan atau terpilah? Ya, dia satu kesatuan dengan umumnya. Satu kesatuan dengan umumnya. Oke. Lalu teman-teman sekalian, saya informasikan yang baru sempat saya hubungi, Bang Tarji tetap setuju, dia akan ikut dalam Aku Presiden ini. Lalu juara 1 HPI yang kemarin, Ewit Bahar, akan bergabung. Begitu juga dengan teman-teman penyair kita yang lainnya. Insya Allah akan semakin banyak yang bergabung, dan mungkin Mbak Peva kepalanya akan pecah karena gua akan kasih dispensasi. Ya, ya kira-kira begitulah Mas. Keinginan kita memberikan kontribusi untuk Indonesia Emas ini, dan aku lewat linku aku sudah beritahu kita akan memberikan catatan atau kado dari kita ini ke istana, dan saya minta istana mengundang para penyair Indonesia. Lo boleh dong mimpi? Yes, Bang. Semoga terwujud. Ya. Moga-moga terwujud, Abang. Iya. Ya, itu dulu dari aku. Terima kasih. Monggo, yang duluan siapa di sini yang hadir duluan tadi siapa, Mas? Jenengan apa Pak Hermawan? Bang Hermawan duluan. Definisi Pak penyair itu Hermawan. apa? Enggak, tadi dia membedakan antara penyair tidak penyair. Definisi penyair itu apa? Itu dulu. Apakah sudah menghasilkan buku atau apa gitu? Ya, oke. Terima kasih, Bung Hermawan. Definisi atau katakanlah kenapa kita bikin 2 hashtag. Ya, tentu saja satu kriterianya dia sudah punya antologi tunggal. Itu. Lalu kedua, kalau umum ini kan mohon dimengerti, kilau bahasanya belepotan gitu loh. Itu. Tapi kriterianya itu antara lain sudah menerbitkan antologi tunggal. Ya, ditambah dengan ikut beberapa event yang ada di Indonesia. Itu Bung Hermawan. Itu bukunya diakui IKAPI atau tidak atau apa gitu, atau diakui HPI saja atau diakui siapa gitu yang mengakui bukunya itu. Jangan-jangan dia bikin buku asal-asal aja, oh ini udah terbit buku saya satu kok saya nggak boleh ikut, nah kayak gitu. Aku rasa kita tidak perlu terlalu kaku terhadap itu, karena seperti biasa ini kembali digawangi oleh beberapa teman-teman kritikus. Nanti saya akan kontak yang dari NTT, Bung Johannes, atau sudah saatnya Hermawan kita kasih tugas ya. Iya, betul. Iya. Saya di daerah, Bung. Saya di daerah, Bung. Loh, itu Andi Mahrus di daerah. Andi Mahrus di daerah. Daerahnya Pak Hermawan itu benderanya apa? Tetap merah putih kan? Pak, izin bertanya. Besok mau merdeka gara-gara Rempang. Kalau yang pusing itu termasuk itu. Ada Mas Eka tuh, Mas Eka. Ini Pak Kepala Kantor. Mas Eka. Mas Eka nanya tuh. Ya, saya ini dari Jambi Pak Ahmad Yani. Oh, Ahmad Yani. Saya kategori apa nih ya? Soalnya saya belum pernah mencetak buku, tapi saya membuat puisi dicantumkan dalam media sosial.
Dan saya pernah mengikuti event seperti penulisan puisi dan baca puisi. Penyair Dan itu. saya salah satu pemenang baca puisi HPI tahun 2022. Penyair itu, Bang Ahmad Yani. Oh, jadi begitu ya. Saya Iya. masih bingung itu. Ini Ahmad Aku Yani, tidak diakui. enggak, tunggu. Ahmad Yani menanyakan yang tidak perlu ditanya. Ya. Aku tidak diakui, Bang. Tapi tidak menciptakan buku. Bagaimana itu, Pak? Iya, artinya begini, saya juga kemarin dicecar sama teman-teman, Bang, terbitkan buku dong, kata dia, iya kan. Lalu saya jawab, untuk kondisi literasi kita yang seperti sekarang ini, akhirnya sebuah karya teronggok diam dalam sebuah rak sepi, aku nggak dulu deh. Mendingan aku aktivis sastra aja dulu. Dalam kegiatan sastra aku nulis puisi, tapi sebagai bahwasanya aku telah mempunyai kumpulan sudah ada gitu loh. Jadi kalau yang sekarang ini baru kemarin dalam launching novelnya Kak Fani, ada nggak Kak Fani sini? Ada ya? Belum hadir. Iya, kembali persoalan kita aja yang hadir. Jadi ada kesan, oi, aku masih hidup ya, aku masih berkarya ya, udah itu doang. Tapi siapa penikmatnya? Ya, itulah kondisi literasi kita saat sekarang ini. Jadi aku mengambil peran di literasi ini gitu loh. Aku mengambil peran di sini, teman-teman ya silakan mengambil perannya masing-masing. Aku sementara ini mengambil peran di sini. Kemarin baru selesai aku mendeklarasikan komunitas sastra Jakarta Barat. Karena aku punya mimpi untuk Jakarta ada festival sastra. Wong sastra induknya nggak ada festivalnya, piye. Teater ada, gitu loh. Dan nomenklatur untuk sastra itu Mas Eka tahu banget, nggak ada. Kita nompang-nompang. Jadi aku lagi siapkan bikin deklarasi komunitas Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, 5 wilayah ini terbentuk dengan dengan Pulau Seribu, lalu baru dipecah lagi. Nah, kalau kita adakan festival, jadi sah. Kalau kita bikin festival nggak ada pesertanya, piye? Ya, artinya melenceng ke sana sedikit. Itulah problem kita saat sekarang ini. Itu Nah, problem kita mintalah Mas Eka ini antara ya. penyair dan tidak penyair ini gitu. Monggo Mas. Silakan Mas Eka. Omega itu sudah masuk dari tadi, tetapi kayaknya disambi sesuatu itu. Tadi disapa belum menjawab juga. Iya. Beliau kok yang chat aku ditunggu teman-teman katanya. Aku yang chat ini. Iya. Mas Eka itu sangat rajin mengikuti Zoom meeting gimana pun. Jadi kira-kira itu. Jadi ada nggak kira-kira tambahan? Jadi sekali lagi kita masing-masing mengirim 2 puisi. 1 puisi 2 halaman. 2 puisi 4 halaman ditambah biodata lah. Cuman tolong dipertegas Mbak Peva, untuk biodata jangan juga dimasukkan ditabrak di jembatan Semanggi tahun sekian, ya nggak perlu lah. Ya, artinya cukup identitas, lalu buku-bukunya jangan berlanglang buana kemana-mana disebutin juga. Maaf, karena itu. Apa-apa, Bang. Ya kalau nggak apa-apa kos produksi.
Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, itu kan sebagai pengakuan karya seseorang. Oh loh, bukan salah ini. Karya, Pengakuan jejak. kalau karya oke. Karya oke, tapi mengikuti pertemuan di mengikuti di sana, di sini, di situ, di sana. Itu loh. Yang bahasa aku tuh ditabrak di jembatan Semanggi gitu loh. Tapi kalau untuk karyanya ya wajib lah. Itu kan eksistensinya dia, begitu kira-kira. Jadi mungkin Mbak Peva agak sedikit tegas gitu loh untuk penerbitan sekarang ini. Dan sebelumnya teman-teman, kalau ada kan kita dekat sini kita bersulang, buku Anak Merah Putih kita meledak. Anak Merah Putih itu dengan harganya, harga cetak itu dibeli oleh Pemda Banyuwangi bekerja sama dengan Radar. Mereka mengambil 500. Dan kita secara lisan sudah kontrak secara lisan dengan Bung Samsudin, akan ada seri kedua tahun depan. Seri apa, Bang? Hah? Seri apa itu? Seri baca puisi anak. Sudah komentar dong Pak Samsudin sudah komentar dong gimana biar kita menikmati pula. Gitu. Oh, Pak Sam udah hadir belum? Ntar saya cek yang hadir. Masya Allah. Ya, Mbak Fani juga sudah hadir sekarang. Ini yang hadir ada Pak Mahrus Andi hadir, Pak Sairi hadir. Nah, ini Bang Kasman hadir. Ya hadir. Ya banyak yang hadir, Bang. Ya, Bang. udah. Ini kalau itu Kak Fani juga hadir. Kak Fani, selamat Kak Fani. Selamat malam. Iya, malam. Cerita Kak. dari Depok. Ya. Pak Eka itu hadir. Ini warga baru ini, Bang, Dodo Lantang. Ini berarti member kita juga ya, Bang? Ya. Bang Dodo, oke. Itu tangkap dulu Eka Budianta, ntar dia kabur lagi tuh. Tangkap dulu dia. Pak Eka masih nutup pintu itu. Ada Pak Samsudin, Bu. Ada Pak Samsudin. Pak Samsudin, dibuka Pak jendelanya, Pak. Tolong, Pak. Kita ingin mendengarkan. Halo Pak Samsudin, Pak Sam. Pak Samsudin itu mirip penyanyi kita itu ya. Iya. Itu saudaranya Ari Lasso. Penyanyi terkenal itu ya, Ari Lasso. Ya Allah. Ayo Pak Sam. Iya. Oke Pak Sam. Oke Pak Sam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Ya, menyambung Bang Okta tadi ada sedikit klarifikasi tadi, Bang. Jadi buku itu saya masukkan jadi bagian Liga Puisi. Liga Puisi itu diselenggarakan oleh Jawa Pos Radar Banyuwangi. Ini ya sudah yang ketiga tahun ini, Bang. Ya, siap. Jadi pesertanya tahun ini kami menargetkan 500 siswa SD, SMP, SMA dan guru. Karena kenapa ada guru, kemudian ada siswa SMA, karena sesuai dengan beberapa Zoom yang kita lakukan ketika menyiapkan buku antologi Anak-anak Merah Putih itu kan isinya, materinya terbagi menjadi dua kelompok. Puisi anak dan puisi orang tua untuk anak. Karena itu guru nanti dan anak-anak hasil peserta SMA itu kami minta untuk membacakan puisi yang sudah dikelompokkan oleh Mbak Viva, mana puisi yang nasihat orang tua untuk anak, mana puisi yang untuk benar-benar untuk anak. Guru dan siswa SMA itu nanti baca yang nasihat atau puisi dari orang tua untuk anak. Nah, 500 buku itu, Bang,
itu yang memborong bukan Pemda betulnya, yang borong panitia betulnya. Alhamdulillah. Supaya pesertanya optimal, kami menggandeng Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan untuk menggerakkan siswa, kemudian Kepala Kemenak Banyuwangi untuk menggerakkan siswa dan gurunya juga. Dan sampai hari ini tadi masih terus mengalir pesertanya itu. Kemarin saya laporan ke Bang Okta 2 hari yang lalu sudah ada 202. Berarti kan tinggal separuh buku yang belum kebeli oleh peserta, tapi insya Allah seminggu sebelum pelaksanaan itu sudah kebeli semua. Bahkan menurut prediksi dari teman-teman panitia, setengah bulan sebelum pelaksanaan sudah kita tutup pendaftaran karena kuota Amin ya Allah, bukunya amin, udah amin. habis. Amin. Itu. Nah itu tadi juga Bang Okta nyinggung untuk tahun depannya kami juga berharap ada buku serupa begitu yang bisa kami jadikan materi untuk lomba ini, Bang. Nah, yang berikutnya saya juga menggagas bersama teman-teman kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga untuk menggelar lomba cipta puisinya untuk siswa itu. Nah, untuk lomba cipta puisi ini nanti kami berharap ya Bang Okta dan teman-teman Mas Heru ini bisa datang ngasih workshop ke siswa. Ya, siap. Atau yang ini untuk yang Oktober ini tanggal 28, 27, 28 kan kami merencanakan Bang Okta bisa datang. Nanti kami minta waktu untuk memberi workshop kepada siswa di Banyuwangi supaya tahun depannya itu bisa menciptakan puisi yang bisa kita lombakan gitu. Selain berarti tahun depan itu ada 2 lomba yaitu cipta puisi dan baca puisi dalam momen yang sama selama 1 minggu. Selama 1 minggu Bang itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan sementara gitu soal tadi aku presiden. Aku presiden, saya sangat setuju dengan ide itu begitu. Dan memang yang cocok saya kira ya puisinya harus panjang gitu kan, harus cerita kan ini. Iya. Cerita bagaimana sih sebenarnya kita ini ya penyair kan boleh bermimpi jadi presiden kan begitu. Iya. Presiden rasa penyair kan begitu. Meskipun sudah ada penyair presiden penyair juga. Iya, Bang Tarji akan ikut itu presidennya. Iya, sudah ada presidennya. Berarti kita menteri-menterinya. Itu Bang sementara tambahan dari. Ya, saya tambahkan juga. Waalaikumsalam. Saya infokan juga dan saya berharap juga untuk Bung Samsudin, sepertinya Banyuwangi telah melahirkan Rida Kalihamsi baru. Adanya di Banyuwangi. Jadi dalam bercerita ya, belum bicara program final gitu loh. Kita melempar gagasan kepada Bung Samsudin supaya beliau menawarkan kepada Pemda Banyuwangi untuk mengadakan temu penyair se-Indonesia dalam Festival Banyuwangi, insya Allah. Karena seperti kita ketahui, penyair nasional kalau salah atau kurang tolong dikoreksi. Dari sana lahir Nirwan Dewanto, dari Banyuwangi lahir Agus Darmawante, lalu ada Joko apa gitu, maaf kalau aku lupa namanya, dan ada Samsudin Abdulawi gitu loh. Jadi kita juga tahu bahwasanya Banyuwangi itu adalah kota sejuta festival. Konsep mereka gila, Banyuwangi itu. Mereka sudah siap, Mas, rumah-rumah penduduk menyiapkan guest house.
buat tamu-tamu yang datang. Mereka punya festival kopi, gitu loh. Ya, tolong dilanjutin coba Mas Bung Samsudin. Ya, kebetulan saya juga belajar banyak dari Dato' Rida sih Bang. Karena saya juga bagian dari Festival Gunung Bintan itu gitu. Iya. Jadi ada Bang Husni Zarhud di sana, Dato' Rida gitu. Cuman tahun ini saya nggak bisa datang gitu. Jadi, nah yang berikutnya pada tahun 2017 sebetulnya saya udah ngawali itu saya kayak Mahasastra yang diikuti oleh teman-teman penyair Nusantara plus Brunei, Malaysia dan Singapura ketika itu di Banyuwangi. Bang Tarji datang, Pak Zawawi Imron, Bang Rida Dato' Rida, kemudian Bang Husni Zarhud dan lain-lain termasuk si Nirwan Dewanto, kemudian Hasan Aspahani, semua nanti, berkumpul di situ. Kemudian juga ada nanti Mas. Nanti jangan ganggu toh. Nanti. Sinten Mas. Ya, jadi semua datang ada 250 ketika itu. Ya. Dan mereka kami tidurkan di homestay di desa adat. Di homestay desa adat, semuanya kumpul di situ dan mereka teman-teman senang sekali. Teman-teman senang sekali karena memang desa adat di Kemiren namanya di Banyuwangi itu tuan rumahnya sangat ramah begitu dan sudah kami pesan apapun yang diminta oleh teman-teman penyair itu mohon dipenuhi gitu sehingga bisa minta makan kapanpun gitu Bang, bisa ngerokok dan minum kopi sepuas-puasnya gitu. Akhirnya muncullah forum-forum kecil di rumah-rumah itu teman-teman ya sampai jam 2 jam 3 malam gitu itu selama 3 hari berada di Banyuwangi itu. Nah, nanti kalau misalnya itu mau dihidupkan lagi, sebetulnya tinggal ini aja sih menyiapkan kembali Bang. Gitu. Kalau jaringnya kan nanti dibantu Bang Okta, kemudian dengan dibantu yang lain-lain gitu, tinggal menyusun. Kalau bisa akhir tahun sudah tersusun sehingga persiapannya bisa panjang gitu. Iya. Itu. Syukur kalau misalnya nanti launching buku Aku Presiden tadi bisa juga dilakukan di tempat itu. Iya. Di Banyuwangi gitu. Iya. Jadi kita sudah mulai merencanakan ini Bang. Karena pengennya sih setiap event itu ada program yang bisa kita angkat menjadi kesepakatan bersama dari para penyair yang hadir gitu. Karena kalau disepakati bersama itu kan menjadi kekuatan tersendiri untuk kelompok kita ini, grup kita ini, Bang. Gitu. Ya. Gitu, Bang. Ya, siap. Terima kasih. Lalu tolong juga diinformasikan kepada teman-teman yang lain, kita bukan tidak sensitif terhadap kasus Rempang. Dia sudah menjadi isu nasional. Tapi kebetulan ini juga menjadi isu nasional. Kita dulukan ini daripada Rempang. Rempang sudah banyak kelompok yang membuatnya dan malam ini ada kegiatan malam sastra kalau nggak salah untuk Rempang. Jadi sekali lagi bukan kita tidak berempati kepada Rempang, tapi kita sudah menyiapkan ini dulu sebelum terjadinya kasus Rempang tersebut. Demikian tolong diinfokan bahwasanya kita juga bersama teman-teman yang terzolimi, teman-teman
yang merasa haknya dirampas. Tapi siapa yang merampas kita tidak tahu, tapi kita berada di pihak teman-teman kita yang haknya dirampas dan terzolimi. Ya, begitu Mbak Pepa, silakan. Oke. Ya, sekarang sudah mulai mengerucut, apa kita meminta pendapat yang lain dulu ya Bang ya? Ya. Sebelum nanti kita mulai. Di sini ada Pak Anwar Putra Bayu hadir. Selamat malam Bapak. Woi Palembang, wong gitu kalau. Pak Anwar Putra Bayu ya. Pak Eka mulai tadi tutup pintu Pak Eka ini. Pak Eka. Kak Fani dulu deh. Kak Fani, ini yang buka kamera, yang buka pintu. Kak Fani. Hai Kak, kita ini sekarang sudah pada apa ini? Pembahasan mengenai aku presiden. Menjelang pemilihan seperti ini tentu banyak bergolak di pikiran kita. Seperti apa sih pemimpin yang ideal kan begitu. Ya. Silakan Kak Fani. Kalau saya mungkin karena saya bergerak di bidang literasi, sastra, seni dan budaya, saya lebih interest, lebih suka kalau ada pemimpin yang menghilangkan pengkotak-kotakan yang berkaitan dengan agama dan sebagainya, tetapi lebih konsen kepada kebudayaan, seni, sastra, literasi, dan memperhatikan keberadaan sastrawan, seniman, penulis, baik teater dan sebagainya yang berkaitan dengan seni di Indonesia. Itu yang saya selalu ucapkan ya, Okta ya, di meja panjang tim, di setiap pertemuan itu pemerintah harus memperhatikan para seniman Indonesia termasuk sastrawan dan penulis-penulis yang berada di garis grassroots, maksudnya di garis ke bawah, bukan yang punya link ke atas. Jadi harus memperhatikan itu karena dari mulai ayah saya sampai berpuluh-puluh tahun itu nasib penulis seperti itu, karena saya juga merasakan sendiri, ayah saya merasakan sendiri, dan seniman-seniman yang terkenal lainnya merasakan sendiri. Itu yang lebih saya konsen, perhatikan, dan mungkin saya akan senang dengan pemimpin yang seperti itu, memperhatikan kesenian dan kebudayaan dan literasi di Indonesia. Itu barangkali Mbak Nur. Baik, terima kasih Kak Fani. Nah, sama-sama. ini Ya, ketika kita sedikit tambahan Mbak Pepa, Mbak Nur. Ya, Bang. 76 penyair sudah membicarakan, sudah saatnya kembali hadir Menteri Kebudayaan. Ya. Sudah saatnya. Apakah ini arahannya seperti yang dulu Bang, yang awal-awal kita bikin? Ya. 76 penyair itu dan 76 ya, penyair. Istilahnya dulu itu? Maklumat. Bukan, kalau kita istilahkan bisa maklumat gitu, Bang. Apa itu namanya, Bang? Apa dekret? Petisi. Petisi. Apa itu ada? Petisi. Ya kayak semacam itulah. Jadi, apa itu istilahnya ya? Petisi atau kredo. Ya semacam itu. Ini yang dulu itu kan dirumuskan ya Bang ya. Dirumuskan, ada tim perumus sendiri itu. Dan HMI sempat merespon itu. Iya. Jadi ya mudah-mudahanlah kita diundang ke istana, lalu kita minta kepada rezim yang baru hidupkan kembali Menteri Kebudayaan itu supaya dia secara politik anggaran tidak dipotong ke sana kemari. Ini dinas pendidikan, BRIN, pegawai. Kemarin ada yang kasih informasi ke saya, realnya itu kebudayaan itu cuma dapat 1,4% dari kue APBN. Jadi apa yang mau bisa dibuat gitu loh. Jadi mudah-mudahan rezim baru ini akan menghidupkan kembali. Kenapa ada kata menghidupkan? Karena memang dulu pernah ada Menteri Kebudayaan. Demikian Mbak Pipa. Iya. Baik Bang Okta, kita lanjut minta pendapat yang lain dulu ya, biar semakin terbuka wawasan kita mengenai aku presiden ini.
Pak Anwar Putra Bayu, halo Bang. Hadir Bang. Bang Anwar. Bung Palembang. Bang Palembang. Iya. Oke, tadi Pak Ahmad Yani sudah memberikan ulasan pendapatnya. Bang Kasman. Bang Kan, gimana dong? Kita ingin mendengarkan pendapatnya ini, Bang. Halo Bang Kasman. Wah, ini kayaknya semakin menutup pintu ini. Atau sinyalnya ya Bang ya, malam ini ya Bang ya. Mungkin sinyal ya. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Heru sendiri, gimana? Monggo Pak Heru. Baik, terima kasih Mbak Viva dan Bang Okta, kemudian Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, saya menyambut baik gagasan Bang Okta ini. Jadi ada buku Aku Presiden, saya kira ini gagasan yang sangat bagus. Kemudian petisi tadi ya untuk menghidupkan lagi departemen atau dinas atau kementerian kebudayaan, saya kira ini juga baik. Kemudian saya sangat salut ini kalau misalnya nanti kita bisa sukses menyampaikan buku yang berisi keluh kesah dan sekaligus harapan para penyair dan bukan penyair ini ke Istana Presiden baru. Insya Allah, insya Allah. Ya, jadi kita punya lah sesuatu yang kita sampaikan. Jadi kalau biasanya kan kelompok tertentu itu memberikan catatan, memberikan apresiasi sekaligus harapan. Nah, kapan lagi penyair dan orang-orang yang bergerak dalam bidang sastra atau literasi. Saya kira ini sangat bagus. Dan kalau saya secara pribadi sangat berharap ini nanti mendapatkan dukungan dari penyair yang sudah punya nama, karena nama itu sangat penting. Jadi orang itu kan memperhatikan itu siapa itu Heru tahu bulat, waduh siapa itu nggak kenal gitu. Tapi Saya coba yang kalau kenal Mas Heru. coba ada nama Mbak Fani, ada Pak Eka Budianta, ada Bang Hermawan, Om Samsudin, nama-nama yang sudah dikenal itu saya kira sangat bagus untuk Insya memberikan Allah. dorongan, dukungan. Insya Apalagi Allah ada bergabung. presiden ya, ada Pak Presiden penyair, Om Tarji. Saya kira ini juga nilai plus dari gagasan yang dilontarkan Pak Okta. Sementara itu saja Mbak Viva. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Heru. Nah, sekarang kita sepakati, Bang, ini terbuka untuk umum atau seperti kebiasaan kita di penyair membaca Indonesia, Bang? Oh, ini karena pesta demokrasi, kita buka untuk umum. Buka untuk umum, cuman kalau ada prioritasnya, tentu keluarga besar dulu. Saya saat sekarang ini lagi kembali mencoba mengajak senior-senior saya di ya seperti misalnya Kurniawan atau Adri atau yang lain, saya akan coba rangkul kembali kemari. Makanya nanti Mbak Pepa akan berpikir keras karena akan banyak para penyair itu yang kita gratiskan. Ini teman kerjaku siapa ini, Bang? Ya, ada siapa teman kerja biasa? Endra hadir enggak? Ya udahlah, nanti kita bicarakan lagi. Itu salami dulu dong, Daeng mana tuh, belum ada suaranya, Daeng. Daeng, ya, Daeng. Ada kok, Pak Andi Mafros ada tadi. Ada tadi ya Daeng itu, tapi kok nggak ada sekarang? Ada, masih. Oh ya Daeng. Kita pengen dengar, biasanya kritis ini Daeng. Selamat malam Daeng. Wah, ini mungkin kurang bersahabat sinyalnya Bang Okta. Iya, problem jadi, Indonesia Timur memang begitu. Makin mengerucut saja ya Bang ya. Nah sekarang tadi kita akan membuat antologi dengan tema Aku Presiden, begitu ya Bang ya? Iya. Ya, oke. Dengan ketentuan
ketentuannya untuk penyair itu mengirimkan berapa karya, Bang? Berapa puisi? Dua puisi, 2 halaman. Nah, berarti satu puisi berapa halaman? 2. Oh, 2 puisi berarti sama dengan 2 halaman. Oh, sama dong seperti yang kemarin Oh, berarti. Bukan, 2 puisi 4 halaman, Mbak Eva. Oh, ya kan? Berarti 1 puisi 2 halaman, begitu ya, Bang? Ya. 1 puisi. Oke, 1 puisi. Sebentar. 1 puisi 2 halaman. ada 2 halaman. Nah, mungkin dalam hal ini perlu teman-teman itu ingin mempunyai gambaran seperti apa sih maksud Bang Oktav dengan memberikan keleluasaan sampai 2 halaman tersebut, Bang. Iya, kalau kurang tepat istilahku nanti dikoreksi oleh bidangnya Bung Marsus Andi. Ini lebih kepada mungkin kebanyakan kepada puisi naratif mungkin ya, gitu loh. Mungkin gitu loh. Tapi kita lihat, kita buka, mudah-mudahan dengan genre puisi apapun 2 halaman ini masuk. Toh kalaupun nggak masuk 2 halaman ini, dia menjadi 4 halaman. 1 Mbak Eva, dia dibatalkan 1. Mbak Nur. Gimana, Bang? Maksudnya gimana, Bang? Jatah dia 2 puisi, 4 halaman. Ya. 2 puisi 4 halaman. Ternyata saking enaknya dia 1 puisi 4 halaman. Oh, oke. Ya. Puisi kayak apa begitu panjang kali lebar kan begitu. Banyak. Itu mungkin yang perlu teman-teman ini ingin mendapatkan seperti apa sih yang dimau begitu, Bang. Ya, nanti itu kasih ke kasih ke Daeng itu. Nanti Daeng yang kasih ke penjelasan. Daeng ini nggak ada ini. Mana ini Daeng? Jadi Mbak Beva, teman-teman sekalian, mungkin Daeng akan dibantu oleh kritikus dari NTT Bapak Johannes dan kritikus dari Sumatera Barat Hermawan. Nur, tolong dicatat Nur. Oke. Berarti jangan ada 2 kritikus di sini. 3. Siapa saja, Bang? Mas Rusandi tetap. Mas Rusandi tetap. Marus Angge, ya Marus Bang. Lalu Johannes NTT. Johannes NTT. Ya, terus? Hermawan dia nggak mau dibilang Sumatera Barat, dia rokan hilir. Dia rokan hilir dia. Iya. Jangan lupa Bang Hermawan ini juga aktor. Oke. Nah, semoga enggak, tunggu dulu. Tanya dulu tuh Bung Hermawan itu, karena dia diam, dia suka diam tuh. Dia terima nggak tuh job disk-nya membantu menganalisa naskah teman-teman. Bung. Saya terima nikah dan kawinnya gitu pasti Bang Hermawan. Bang An, coba bersuara Bang An. Saya siap hanya terima perintah Okta. Oh, siap. Sip. Siap, Masya Allah Bang An ini selalu setia. Ya. Dan ini saya lengkapi Mbak Beva informasinya. Ini kita luncurkan kalau meleset harinya, tapi yang pasti tetap di bulan Februari. Di dalam suasana pemilu. Besok ini, Bang. Ya pemilu, piye? Ya ada tawaran monggo. Februari besok iki. Kalau ada tawaran monggo. Karena karena klimaksnya itu kan pencoblosan. Ya. Setelah pencoblosan sudah tidak ada lagi itu. Pelantikan Oktober. Oke. Silakan yang lain, monggo pendapatnya. Kalau pendapatnya Bang Okta itu peluncurannya adalah Oktober. Bukan. Oktober Februari, Mbak. Oktober, Februari. Oh, berarti tahun depan ya? Iya. Oke, aku. Perseni lagi.
Oga wis mari wis. Ikut diwangi pasam itu Bang. Ya mudah-mudahan bisa lah ya, karena Oktober, November, Desember di pertengahan Januari kita sudah masuk cetak. Januari sudah masuk cetak. Ya. Kalau bisa disebutkan juga Mbak Beva, silakan diangkat subtema sebanyak mungkin. Karena ini menjadi catatan buat. Subtema bebas. Subtemanya apa berarti? Ya terserah. Mau bicara tentang tenaga kerja, mau bicara tentang hukum. Ini kan catatan-catatan kita yang hendak kita berikan kepada presiden yang baru. Problematika rakyat Indonesia, begitu Bang? Ya, mudah-mudahan kita kaya. Jadi buku kita tuh memang mereport semuanya. Stunting, tenaga kerja, korupsi. Iya. Sangat banyak. Jadi itu diingatkan atau diimbau kepada para penyair untuk untuk menyerang semua lini. Gimana kira-kira Bung Samsudin? Ya, Februari saya kira cocok Bang. Jadi tanggalnya kalau bisa ya tanggalnya sebelum pemilu Bang. Nah, berarti tanggal berapa Pak? Sebelum pemilu ya tanggal 1 sampai maksimal 10 lah gitu. Oh 10 Kenapa? ya. Karena tadi saya setuju kalau buku ini nanti jadi referensi bagi presiden terpilih. Tapi yang kedua yang terpenting, justru bagi saya buku ini bisa jadi referensi bagi calon pemilih dan calon pemilih presiden itu. Amin. Kalau kita gaungkan buku ini sedemikian rupa. Loh. Terputus. Halo Pak. Om Sam. Ya, oke. Bang Okta, berarti nanti buku ini juga akan dilombakan begitu Bang? Targetnya nanti Bang. Halo Bang Okta. Bang Okta juga terputus ya? Mendal. Memang sinyalnya kurang bagus nih Mas. Malam ini ya. Ya, Pak Sam masih bisa mendengar Pak Sam? Halo Pak Samsudin. Pak Okta ini terpental kayaknya ya. Barangkali ada catatan dari anggota lain, Mbak Bi. Oke, sebentar. Paling Bang Okta itu terpental, nggak bisa masuk. Nah, oke Bapak Ibu, baiklah ini sudah ada perencanaan kita untuk kegiatan Aku Presiden ini. Jadi penyair nanti membuat 2 puisi, tapi perbedaannya di sini 1 puisi disediakan untuk 2 halaman. Nanti akan seperti biasanya ada info di grup. Kemudian nanti kita akan melibatkan para kritikus, nanti teman-teman kita di sini, Daeng, ini Bapak Andi Mahrus, Bapak Yohanes, dan Bang Hermawan. Nah,
Ini sahabat isi semuanya, kita semakin merangkak lebih tajam lagi. Ini tahun keberapa kita di PC ya? Apa ketiga ini ya? Apa kedua apa ketiga? Tapi sudah ada 11 buku yang dihasilkan. Semula kayaknya ini apa ini grupan gitu, tapi ternyata banyak karyanya, alhamdulillah. Dan yang semula tidak dianggap apa-apa sekarang semakin mendapatkan tempat di hati para penyair terutama. Jadi sudah bisa membuktikan lah. Semoga jejak kita ini nanti ya bukan hanya mewarnai di jagat sastra, tapi nanti menjadi perhitungan tersendiri nanti seperti yang lainnya. Baiklah, kemudian peluncuran. Ya, ada tambahan sedikit Pak Mbak Peva. Aku lagi meminta kepada link para capres ini untuk membuat puisi dimasukkan ke dalam antologi Aku Presiden. Demikian. Oke, berarti nanti Bang Okta mencari terobosan ke sana meminta para calon. Tapi resikonya bila hanya satu yang bersedia membuat kecemburuan, Bang. Hanya ya, dua yang bersedia. Tanya forum gimana? Ya, coba ini Bang Okta memberikan yang menggelitik juga. Ini kayaknya nanti resiko, tapi ya nanti bisa membawa bobot juga ke buku kita. Monggo yang lain pendapatnya. Sorry tadi putus ya. Ya, Bang. Oke, Pak Sam, monggo. Yang tadi ya tadi terakhir itu saya putus. Iya. Jadi di launching antara 1 maksimal 10 Februari gitu kan. Oke. Supaya apa ya tendangannya itu kuat. Oke. Itu. Dan ini tadi yang Bung belum dapat info. Kita panitia akan berusaha untuk meminta 3 capres ini menulis puisi dan digabungkan ke dalam Aku Presiden. Jadi Prabowo tulis puisi, Anies tulis puisi, Ganjar tulis puisi. Cuman kata Peva, bagaimana kalau terjadi tidak semua capres ini yang menulis puisi? Apakah tidak menimbulkan kecemburuan? Gimana kira-kira? Saya kira mereka kalau kita paksa untuk menulis puisi, Bang. Yang pertama pasti nggak sempat menulis puisi itu. Karena sekarang aja udah dia kehabisan waktu untuk keliling, untuk kampanye. Iya. Yang kedua, kalau kita paksakan pasti nanti mereka ya akan meminta orang untuk menuliskan puisi. Gitu. Nah, atau kalau itu yang kalau saya sih cenderung meminta mereka untuk memberi ya kata pengantar lah, setidak-tidaknya endorse. Oke. Endorsement dari mereka itu akan menambah ini. Siap. Nilai buku kita gitu. Siap. Termasuk juga kalau bisa ya endorsement dari presiden yang habis ini diganti oleh mereka kan begitu. Oh ya, mau ya siap. Itu kan bagus itu. Siap. Abang ini berat ini Abang. Ya ayo, lu kan tahu gua gila. Ini berat. Abang ini ya Allah. Nur kan tahu abang gila kan? Iya, karena kegilaannya itu. Ya udah ayo. Kegilaan yang menarik kok itu. Bagus. Gila. Itu bagus itu kalau bisa itu Bang. Kalau Bang Okta udah gila, Bang Hermawan ikut pusing. Saya kira kalau kata pengantar atau setidaknya endorsement itu Bang bisa lah. Ya. Bisa, karena itu kan kita bisa menghubungi tim. Iya. Tim dari masing-masing calon itu gitu. Ya udah itu Bang. Itu masuk dalam isi buku Mbak Peva ya, tolong diinin. Kata pengantar dari tiga baca pres bakal calon presiden.
Dan itu mereka tetap baca pres sampai Oktober 2024 karena di 2024 baru dilantik mereka. Betul, ya. Iya. Ya, semoga nanti siapapun yang terpilih, ya. Kalau tadi rencana Bang Okta kita bisa diundang ke istana, kan kita bisa ini sih, nyombong sih, nah, ini endorse atau kata pengantar dari Bapak ini kan begitu. Iya. Iya. Jadi Abang kemarin waktu besok Pak Taufik Ismail itu juga penyair-penyair senior, maksudnya itu juga sekalian libatkan kalau gitu, Bang. Gimana? Iya, insya Allah kita libatkan Mbak Nur. Kita libatkan. Artinya ini kan secara promo, ya alhamdulillah ada Ison, aku nggak tahu apakah dia hadir. Nggak ada ya? Mungkin dia lupa. Ison Khairul. Tidak, nggak ada Bang. Ya, nggak ada. Ya sama Bung Samsudin, Radar, insya Allah besok beritanya sudah ini gitu loh. Artinya kita ada promo kegiatan mulai besok gitu loh. Jadi cover buku kita ya inilah gitu loh. Dan sebelumnya sempat terjadi jadi kan aku kasih beberapa alternatif. Ini yang aku presiden ini atas arahannya Sutarji. Oh ya. Sebelumnya seandainya kau pakai seandainya, tanda saja aku presiden udahlah gitu. Abang, tapi sudah ada yang mendahului meskipun Abang lama mencetuskan ini. Apa Lea? Sudah ada yang mendahului. Berapa yang mendahului? Ya nggak apa-apa. Kan kita sama-sama berbuat baik. Buat kemajuan sastra nggak apa-apa lah. Lea, itu kan seandainya presiden tidak korupsi. Jadi beda, kita bebas kok. Ya, oke. Kita bebas berbicara apapun. Iya, kalau kita lebih kepada, kalau bahasa orang pekerjaannya, ini semacam annual report. Annual report penyair. Karena ini kerja besar, Bang, mungkin ya kita bisa melibatkan teman-teman yang lebih banyak lagi nih, Bang. Insya Allah. Proyek ini. Insya Allah. Tuh, Bu, Mas Heru, Pak Sam itu kan bisa juga dilibatkan nanti untuk ini, Bang. Banyak teman-teman kita ini lah. Insya Allah. Para seniorku alhamdulillah udah senior dalam arti kata dulu dan penulis itu udah saling mengenal dan aku akan minta mereka gitu loh. Karena karena golnya ini ya, jadi sudah semakin mengerucut ya Bang rencana kita bahwa targetnya nanti adalah tanggal 10 Februari, kemudian Januari itu sudah masuk percetakan, berarti tinggal tanggal pengiriman puisinya ini kapan? Iya, kita berapa bulan? Ya, tergantung kesiapan Mbak Beva. Kalau kriterianya ini, ya artinya 3 hari sesudah ini monggo, 4 hari sesudah ini monggo, 4 hari sesudah ini monggo gitu loh. Cuman kan supaya teman-teman tidak merasa terlalu cepat, tidak diburu-buru, ya segera kita ini kan ya paling lama seminggu lah Mbak, masa nggak bisa sih? Oke, berarti sementara sambil ya teman-teman kita bangkitkan di grup itu Bang mengenai ulasan-ulasan mengenai presiden lah. Ya. Nah, tapi ini juga hati-hati kadang-kalanya bumbu politiknya kan kental Bang. Kesana kemari itu juga harus hati-hati juga. Ya. Itu kan ada penjaga gawangnya Hermawan kan? Ada penjaga gawangnya kan? Iya. Iya. Ya baiklah, berarti teman-teman mulai besok bisa mulai membuat ulasan-ulasan mengenai jagat presiden, jagat politik sebenarnya ini. Ya, tapi tentunya dengan sebuah harapan kan untuk Indonesia. Ya nanti kita silakan memberikan ulasan-ulasan untuk yang pertama, biar teman-teman juga ikut terpancing di sana, terbuka
kecepatan berpikirnya begitu. Ya Bang? Ya siap. Sudah Bang? Oke. Ada yang ingin menambahkan? Pak Mas Eka Eka. Budianta mulai tadi diem Bapak ini. Selamat malam. Malam Ya, Mas. akhirnya. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya Malam, Mbak Eka. Izin bergabung, Mbak Oke. Pipa, J. Bang Eka, Bang Samsudin, dan yang lainnya. Mohon maaf, saya penghuni baru di grup. Ya, Bang Dodolan. Kebetulan memang ada Zoom, temanya tentang sastra, terutama puisi, dan ini menjadi menarik untuk saya terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alhamdulillah. Terima kasih, Bung. Ya, menyoal apa yang sudah dibicarakan tadi, poinnya saya sudah dapat. Cuma mungkin nanti tinggal teknis saja yang menjadi pertanyaan singkat saya. Yang pertama soal ketentuan jumlah puisi yang akan dibuat sama peserta. Apakah ketentuan yang memang dibatasi untuk halaman, ataukah cuma kita batasi jumlah judul puisi? Karena memang kalau saya terutama berbicara tentang ruang kreativitas, secara psikologis dibatasi dengan penulisan. Artinya nanti saya hilang suaranya. Suaranya hilang, Ge? Ya. Halo, Bang Dodo. Hilang. Bang Dodo. Oke. Hilang, Mbak Viva. Oke, Bang Dodo. Yang lain itu di situ ada Pak Busairi. Monggo Pak Busairi mungkin memberikan tanggapan. Orang Aceh. Iya. Malam Rencong. Aceh. Malam Aceh. Oh iya, tadi Bang yang kita bicarakan ini di tangan saya sudah ada buku kita yang awal ini. Yang seri Indonesia Membaca. Yang pertama ada 76 penyair membaca Indonesia ini. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Di situ kita membuat kesepakatan namanya reaktualisasi kebudayaan ini Bang. Yang di rumah ada tim perumusnya. Monggo nanti buku kita yang ini di format seperti apa? Apakah nanti usulan Abang itu maksudnya sama seperti ini atau gimana? Ya, siap. Oke. Ternyata banyak yang terpental-pental, Bang. Mas Eka dulu, aku kangen dengar suara Mas Eka. Iya, saya menyimak sekali dan sangat mendukung. Alhamdulillah, amin, terima kasih. Apa ini, aku presiden itu membuat para penyair bisa merenung dalam perspektif sejarah ya. Ya, siap. Untuk pertama kalinya orang-orang di kepulauan ini bisa menjadi presiden misalnya. Dalam sejarah ribuan tahun yang kita kenal dengan apa? Penguasa-penguasa, raja-raja, dan ya untuk pertama kalinya kan kita mengenal konsep demokrasi misalnya. Ya. Dan itu sangat penting ya, yang membuat kita sempat untuk merenungkan sebagai manusia Indonesia yang baru, yang modern, yang apa itu, dan itu kesempatan besar ya, kesempatan emas untuk menulis sejarah bangsa ini. Saya kira itu yang ingin saya garis bawahi, dan ya saya mendukunglah Okta ini memang visioner ya,
Terima kasih, Mas. Bagaimanapun saya kagum. Terima kasih. Makasih, Mas. Ya, visioner dan gila, Pak. Ya. Aceh. Enggak, tiba-tiba saja yuk kita bikin acara 1 abad Khairul Anwar. Aduh, piye caraan Bang Okta. Ternyata ya jadi dan diikuti yang lain. Penuh kegilaan. Kadang tidak memperhitungkan sebelumnya. Ya itulah serba-serbi kita. Pandangan yang lain? Oke, silakan. Pak Andi Marus, bisa dengar suara saya, Bapak? Dia problem sinyal, dia WA aku. Iya. Ya sudah Bang, kalau begitu kita akhiri ya Bang ya. Pertemuan kita, yang jelas kita sudah mulai ada kesepakatan, mungkin di lain waktu, bila misalkan kita ada ide ataupun ada gagasan yang perlu ditambah, bisa kita di pertengahan nanti untuk kumpul-kumpul lagi bareng teman untuk diskusi. Oh ya Bang, sebelum kita mengakhiri, informasi dari Bapak kita gimana, Pak Warjito? Oh ya, mari kita sama-sama berdoa untuk semakin membaiknya Mas Warjito, karena dia sudah pulang, cuman dia butuh mengumpulkan kembali memorinya 100% gitu loh. Jadi dia sekarang ini susah berpikir. Susah berpikir dia. Gitu loh. Ya, iya, kalau struknya sih udah nggak ada gitu loh. Cuman dia di 4 bulan ini dia harus rutin kontrol ke dokter, dan alhamdulillah kita tetap berkomunikasi. Ya, mungkin teman-teman yang mengikuti gaya kepenulisannya kan lihat itu berubah kan. Cara bertuturnya juga kan berubah sekarang tuh. Nggak nyeleneh lagi gitu loh. Ya, jadi ya kita berdoa untuk saudara kita, saudara seperjuangan ya, untuk kegiatan sastra ini. Semoga cepat membaik, semoga seperti semula. Amin ya Allah. Amin. Kita panjang umur itu yang paling penting. Juga doa untuk kita semua yang hadir di sini, semoga sehat panjang umur. Amin. Amin. Kita akhiri ya Bang ya, kita berdoa dulu. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga niatan baik kita ini lancar. Amin. Ya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di grup di warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dodo mau ngobrol Siap, aja Bang. Bung Dodo. Ya jadi gini Bung Dodo, keinginan kita bersama, memang kita tidak membatasi, tapi kita dihadapkan kepada satu realita. Bagaimanapun itu kan bicara kos produksi Mas, iya kan? Kalau tidak kita batasi, nanti larinya ke biaya produksi, Bung Dodo. Oh iya. Jadi 24 baris. Tetap 24 baris, tapi dalam bentuk panjang narasi gitu ya. Paham. Baik Bang, tidak ada masalah. Prinsipnya saya ikut. Yang pertama itu. Yang kedua, terima kasih sudah melibatkan saya di Zoom ini. Mudah-mudahan saya bisa berpartisipasi, bisa berkontribusi. Amin. Dan semoga diskusi-diskusi semakin forum-forum semacam ini terus bergeliat dan saya siap berkontribusi. Siap. Oke, Bung Dodo. Ya. Kalau memungkinkan offline, saya di Depok, Bang. Oh, enak dong. Iya. Kemarin kita menghadiri Kak Fani itu peluncuran novelnya.
Aku janji sama beliau buat skenarionya. Yang mengundang ini Abang, saya tanggal 28 mau ada diskusi kebudayaan Sultan Takdir Ali Shahbana di kampus UNAS. Ya. Kebetulan memang melibatkan beberapa kawan-kawan, terutama di Jakarta. Insya Allah nanti bisa bertemu di sana. Ya, siap. Wah, ini barat dan timur lagi dong. Ayo, makasih. Baik. Ya. Oke, kita bisa keluar grup nggih? Kalau dari Ya, Zoom nggih. baik. Akan saya tutup ya ruang kelasnya. Siap. Terima kasih.